Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Pardamaian Medan. Renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 9 ayat 5. Demikianlah tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah suasana pertikaian bangsa dan peperangan di berbagai belahan dunia, sangat sulit untuk membayangkan janji damai sejahtera terpenuhi di tengah-tengah sebuah pertikaian, sebuah peperangan. Tetapi justru itu yang menjadi sebuah kepastian yang dibicarakan di dalam Alkitab. Karena damai sejahtera yang dibawakan oleh Yesus Kristus adalah damai sejahtera dari orang yang dapat dipercaya. Ketika damai sejahtera itu diberitakan oleh sosok yang dapat dipercaya, maka damai sejahtera yang dijanjikan itu memiliki kekuatan, di mana pribadi itu yang menentukan apakah damai sejahtera itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu inilah yang menjadi janji. Dan janji itu dapat kita terima karena yang mengatakannya, karena yang menjanjikannya adalah Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga di dalam perjanjian itu kita dikuatkan dengan 4 jabatan yang ditunjukkan di dalam nats ini, yaitu Dia yang ajaib, perkasa, kekal, dan damai. Penasihat ajaib menunjukkan kebijaksanaannya. Kata penasihat menunjuk kepada seorang yang merencanakan untuk menasihati. Dan kata ajaib menunjukkan kepada suatu kekuatan yang supranatural. Jadi yang menjanjikan damai sejahtera itu adalah seorang yang memiliki kekuatan supranatural untuk memerintah dengan bijaksana. Ketiga sebutan tadi menunjukkan pada keagungannya. Nah, di dalam keagungannya itulah yang menjadi kepastian bagi kita bahwa damai sejahtera itu dapat diwujudkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kekal itu merencanakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tentu banyak orang yang masih merindukan damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah kehidupannya. Namun kita harus hadirkan itu bersama dengan Tuhan yang menjanjikannya. Di tengah-tengah kehidupan kita, kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera bagi kita, yang membawa kedamaian. Tentu di sini akan dibuktikan dengan bagaimana Kristus itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang membawa damai melalui firman Tuhan, memperkenalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita adalah bagaimana kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membawa damai sejahtera itu boleh kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Seandainya Kristus tidak datang, betapa banyaknya perang, betapa banyaknya iri dengki, betapa banyaknya kita yang hanya mengandalkan ego, yang mengandalkan diri sendiri, yang mengandalkan kepuasan diri sendiri, yang akhirnya membentuk ketidaknyamanan, ketidakdamai sejahteraan di dalam diri dan kepada sesama manusia. Dan inilah yang perlu dihadirkan ketika seorang anak itu telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita menjamin damai sejahtera itu boleh kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
di mana Kristus itu kita terima dan kita hadirkan dalam hidup kita, maka damai sejahtera akan terlihat, maka damai sejahtera akan ada di antara kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang telah memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjamin dan menjanjikan damai sejahtera tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tengah-tengah kehidupan kami melalui Tuhan Yesus Kristus, kami boleh merasakan damai sejahtera tengah-tengah kehidupan kami. Tentu dengan ragam kemelut yang kami hadapi, tentu banyaknya tantangan yang kami hadapi, namun damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal di tengah-tengah kami jika kami tetap berpegang kepada Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kuatkan dan mampukan seluruh umat-Mu. Engkau juga yang memberkati setiap pekerjaan, harapan, cita-cita di tengah-tengah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, terus melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.